Mbak, baca Kok comot ayat? keseluruhannya. Lah, Iya, comot memangnya ayat. gereja kalian, memangnya pendeta kalian kalau mau menginjili itu ayatnya di ini, ayatnya dibaca satu perikop, mana ada? Harus Jangan dibaca sembarangan. satu perikop, Mbak. Itu kalau Ya satu nggak boleh perikopnya cuma memang di situ comot. Tuhan melanjangin orang kok, apa sih? Itu kan yang Mbak baca itu kitab terjemahan juga. Kalau Memang misalnya kalian kan cuman punyanya kitab keterjemahan, emang kalian punya kitab asli kalian? Mana kitab ada asli kitab ada asli? lah. Ada, tapi kalian jemaat-jemaat gereja ini nggak pernah disodorkan kitab asli. Emang kalian punya kitab asli apa Iya, gunanya? nanti aku yang sodorkan kitab aslinya, Mbak. Kau pula bang, jangankan kau bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Faktanya ketika Adam sudah tahu mana baik dan buruk dan menutup kelaminnya, justru Tuhanmu ngamuk, marah, diusir Adam. Karena Tuhanmu nggak mau manusia itu berakal. Karena manusia itu diciptakan seperti babi, telanjang, nggak tahu mana baik mana buruk, taunya cuma makan. Jadi ketika manusia berakal karena memakan buah pengetahuan baik dan buruk, Tuhanmu marah. Tuhanmu ngusir Adam. Nah, fakta otentik yang membuktikan Iya Tuhanmu kan, suka karena dengan melanggar aturan. sebentar dulu. Ini saya pakai dalil, fakta dan bukti konkret bahwa Tuhanmu suka dengan ketelanjangan. Berapa kali Tuhanmu menelanjangi orang? Nih, ya, saya kalau bicara tuh nggak suka pakai asumsi. Tuhan Anda itu suka dengan aurat wanita dan aurat pria, ya. Bahkan dia sendiri menelanjangi dirinya loh waktu dia turun ke dunia loh. Tahu kan itu? Nih, Anda baca dalam Nahum pasal 3 ayat 5, ya. Kita tunjukkan. Maaf ya, saya ini orangnya kalau bicara tuh suka pakai data. Saya nggak suka asumsi ya. Saya orang Islam soalnya. Islam nggak boleh asumsi. Ya nih. Sama Kristen juga gitu, harus ada data. Mana ada? Sejak kapan ada data? Bahkan Edis mengatakan cari Tritunggal, datanya mana ada? Lompat dia dari Monas. Ya kau pula bang. Nggak usah lah ngeklaim Ada Kristen di sini. datanya kok, masa nggak ada datanya. Ya dia bilang sama Edis kalau ada datanya. Nanti Bilang sama Edis. Kalian ini bilang ada datanya. Edis aja bilang nggak ada datanya. Nih tengok nih ya. Nih ada data Tuhan. Bentar nanti. dulu. Dek, bentar dulu bang. Bang, dek, bang. Dengar ya, kalau Tuhan buka celana dalam ada datanya nih. Lihat,
Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu, Bang. Kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Itu dilihat-liatin tuh kemaluan manusia di sama Tuhan tuh. Nah, inilah bukti kalau Tuhan Anda itu menyukai hal-hal yang berbau ketelanjangan. Enggak. Jadi ini kok enggak? ini namanya comot enggak? ayat, Mbak. Baca Kok comot ayat? keseluruhannya. Lah, Iya, comot memangnya ayat. gereja kalian, memangnya pendeta kalian kalau mau menginjili itu ayatnya di ini, ayatnya dibaca satu perikop, mana ada? Harus Jangan dibaca sembarangan. satu perikop, Mbak. Itu kalau Ya satu nggak boleh perikopnya memang di situ comot-comot. Tuhan nelanjangin orang, kok apa sih? Itu kan yang Mbak baca itu kitab terjemahan juga. Kalau Memang misalnya kalian kan cuma punyanya kitab keterjemahan. Emang kalian punya kitab asli kalian? Mana Kitab ada asli kalian ada bener? lah. Ada, tapi kalian jemaat-jemaat gereja ini nggak pernah disodorkan kitab asli. Emang kalian punya kitab asli apa Iya, gunanya? nanti aku yang sodorkan kitab aslinya, Mbak. Kau pula, Bang. Jangankan kau, Bang, pendeta kau aja nggak ngerti bahasa Yunani sama Ibrani. Masya Allah, dia pula katanya mau baca kitab teks aslinya. Banyak juga yang bisa kok. Apa ini? Pendeta Siapa? saya jago loh. Siapa namanya pendetamu? Ah, Pendetanya Pak Yakub. mulai. Yakub. Ya, Pak Yakub Sulistyo iya bisa, tapi kan Pak Yakub Sulistyo itu bukan penyembah Allah. Dia kan orang yang bahkan Pak Yakub. Nah, ini aku bilang, kalau kalian mau jadi Kristen yang benar, tiru itu Pak Yakub itu. Itu bagus itu baru tahu diri tuh, nggak mau Iya, identitas Bang. agamanya bercampur. Tapi kayaknya Pak Yakub nggak punya murid kayak gini lah. Kalau Pak Yakub punya nih malu dia kayaknya punya murid kayak gini. Gitu ya. Jadi gitu, Bang. Kalau saya melihat Tuhan Anda pertama sekali menciptakan manusia itu tidak berbusana. Bahkan Tuhan Anda ketika manusia tahu dia punya kelamin dan menutup auratnya, justru pada saat manusia tahu mana baik mana buruk, Tuhan Anda marah, diusir. Gitu. Begitu, itu fakta. Ya, saya ini tidak suka memfitnah, dan bahkan saking terbukti bahwa Tuhan Anda suka dengan ketelonjongan, Yesaya itu 3 tahun atau 4 tahun itu disuruh nggak berbusana itu, melihatkan kelaminnya itu. Kebayang nggak kalau Anda bisa nggak membayangkan sempat Yesaya itu hidup di zamannya Darni, Rasmi dan Mikana, digerogoti itu Yesaya itu. Kebayang nggak kalian? Gitu ya. Nah, bahkan Tuhan kalian sendiri mengizinkan dirinya untuk dibagi-bagikan celana dalamnya. Kitonahnya dibuka rame-rame sama Hansip Romawi. Yang menjadi pertanyaan sampai sekarang yang nggak terjawab itu adalah duburnya aman nggak? Itu pertanyaan saya tuh. Soalnya dia kan disiksa tuh. Mbak, kenal Mikana nggak? Kenal Mikana? Dia kenal saya nggak kenal dia. Nanti malam kalau bisa dia diskusi sama dia tuh. Dilarang mamaknya dia, soalnya kata mamaknya dibongkarnya aib agama kita, katanya. Mamaknya bilang, Mika, jangan kau lagi debat sama Uniripa, dibongkarnya aib agama kita, malu kita, katanya gitu. Oh, pernah diskusi sama Pernah Mikana dua ya? kali. 2 kali kemarin. Pas yang ketiga kata si Mika, saya tidak mau lagi debat sama Uniriva. Kata mama saya jangan. Dituduhnya aku insulting. Aku tanya, di mana aku insulting? Nggak bisa ditunjukkan. Ada itu videonya itu sama aku. Iyalah. Mikana aja mencret. Apa yang mau apa Mikana Enggak, yang agama Kristen aja Mikana kan dibuka? pakai data, bahkan Data apa? Al-Quran juga dia baca Mana ada Mikana pakai data? Aku tanya, di mana orang-orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan Yeshua, Yahweh, Yeshua? Mencret dia, berak-berak dia, berak-berak di ada celana. di kitab Tanak sama Beribkadasa kok. Di mana? Di kitab Tanak. Nama Tuhan itu Yahweh, Yeshua. Sejak kapan pula nama Tuhan itu Yahweh? Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Mana ada nikutnya Yahweh? Kalian ini suka-suka bapak moyang kalian aja agama ya. Kalian ini luar biasa ya. Saking luar biasanya kalian, nama Tuhan kalian buat-buat sendiri. Oh, Ini kutunjukkan sama Anda ya. Ini kutunjukkan nama Yahweh itu bukan berakar dari bahasa Ibrani ini. Heran aku sama kalian, suka-suka kalau bapak mau moyang bahasa kalian. Ibrani bahasa apa dong, Mbak? Iya, kan itu cuman huruf. Sejak kapan pula nama Tuhan Yahweh? Iya, huruf Ada-ada tapi aja bisa kalian. dibaca. Siapa yang bilang bisa dibaca? Masa huruf nggak bisa dibaca sih, siapa Mbak? yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kamu bisa dibaca? Ini kamu baca nih. Inilah orang nih, kadang-kadang orang Kristen memang suka-suka mereka aja lah. Makanya Yesus berkata ya, apa kata Yesus? Percuma kau beribadah kepadaku, ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Kau tengok nih.
Ya, apakah Yahweh, ini Burita Wahyu loh, pengajar Biblika loh, dia bisa bahasa Iya. Ibrani loh. Apakah Yahweh adalah nama Tuhan yang paling sohi? Pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama pemahaman yang sesuai. Wawasan Ibrani bagaimana mengucapkan 4 huruf suci Yod He Vav He yang tidak boleh dan tidak pernah mengucapkan Yahweh. Yahweh ini adalah asal dari nama dewa Yunani, Yabe menjadi Yahweh. Siapa yang membuat itu? Genebradrus. Ya, nggak ada, itu baru nih. Kalian hati-hati loh. Tidak ada yang tahu nih. Tidak ada yang tahu persis bagaimana mengucapkan 4 huruf Yod E Vav He. Sekali lagi saya tekankan ya. Tidak ada yang tahu persis bagaimana mengucapkan 4 huruf Yod He Vav He. Tiba-tiba kalian baru muncul di tahun 2026 bilang namanya Yahweh. Kok bisa-bisanya kalian ini suka-suka nenek moyang kalian nih? Itu kan Dengarkan itu baik-baik. yang Nih, Mbak baca itu kan karangan manusia, tapi loh, kitabmu kan firman kitabmu juga karangan manusia kok, Dek. Dengar nih. Seperti ditulis di atas, kata Yahweh atau Yahweh bukanlah kata Ibrani. Pengucapan Yahweh dipopulerkan pada tahun 1567 oleh Genebradrus dengan penulisan Yahbe Jahbe. Berdasarkan penelitian Genebradrus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard, meminjam istilah Clement dari Alexandria kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus Ijabe yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini, Genebradus mengutip kitab Samaria yaitu kata Yabe, memodifikasi menjadi Yabe, terakhir merubah B menjadi V. Cocokmologi lah kalian ini ya, menjadi Yahweh kemudian jadi Yahweh. Itulah agama kalian. Oh jadi begini Mbak, kalau menurut Mbak pengucapan Yod He Vav He yang benar itu cara bacanya gimana kalau menurut Kok Mbak? nanya saya? Kalian yang Yahudi Kristen aja nggak tahu, apalagi saya. Saya mana percaya nama Tuhan itu Yod He Vav He. Mana ada Yod He Vav He? Apa itu Yod He Vav He? Apa artinya coba? Kalau Allah, itu bisa secara esensi sang Tuhan, bisa. Apa Yod He Vav He? Enggak tahu Enggak, kita Yod He Vav enggak He. Mbak, kalau Allah itu baru dikenal sejak manusia mengenal penyembahan ini? berhala gitu. Ini kamu nih ngomong, pembicaraanmu itu ya, iya pembicaraan Mbak, gini, Anda Mbak. itu Aku kasih yang tahu ya, bentar, Mbak. Arianto dengar baik-baik. Anda itu dari tadi tuh bicara itu pakai dasar apa, Bang Arianto? Mbak, Yang ngajarin Anda tuh siapa? Ya ampun. Mbak, kalau menurut sejarah itu, kalau saya tahu saya, nama Sejarah Allah apa? itu, Sejarah nama Allah apa? itu salah satu nama dewa dari 360 nama dewa Ya udah, pada zaman jahiliyah. tunjukkan berhalanya, tunjukkan berhala Allah. Tunjukkan berhalanya. Mbak bisa baca buku Passing Over, siapa Allah itu di buku Passing Bang, Over. gini bang, jangan saya Anda ajarkan baca buku, Bang, buku Passing Over pula Anda suruh ya. Jangan saya Passing Anda Over suruh baca. karangan orang Islam loh. Dengarkan baik-baik. Dengar baik-baik ya, abangku dengar baik-baik. Saya mau menghargai Anda loh di sini loh. Jangan kau ajarkan saya baca buku yang kalian baca. Kenapa? Kalau kau mau memberi edukasi, Bang, kau yang tunjukkan bukunya. Jangan aku yang kau suruh baca buku Passing Over. Apa itu? Nggak ngerti aku. Pertama itu. Yang kedua, ketika kalian mengatakan menurut sejarah, nanti kutanya, Bang, buku sejarah apa? Sejarawannya yang mana? Siapa yang nulis? Bisa nggak kalian jawab? Jangan. Sama buku sejarawannya siapa? Di buku Passing Over itu banyak Pernah baca? banyak buku-buku Pernah karangan baca? Islam. Anda pernah baca? Pernah. Oke, ada bukunya sekarang. Ada buku Ayo, coba buka. bukunya Ayo, di semua bukunya di Pak iya, besarkan. di Pak Yakub sulis itu bukunya Udah ada nanti aja semua. Pak Yakub suruh ngomong sama saya, nggak usah Anda. Jangan mewakili Pak Yakub di sini. Inilah Aku- kadang herannya sama orang nantilah, Kristen ini ya. Kan sudah saya bilang di awal, kalau Enggak, nggak ngerti nanti- apa-apa jangan nanti- sok nanti tahu. aku Ya udah nanti bukakan aja. di HP Ya aku tunggu lah 500 tahun kemudian, aku tunggu juga ya. 1400 tahun kemudian aku tunggu ya. Ribet kali sih Bang. Bang, kalau nggak tahu mending bilang nggak tahu Bang. Jangan sok tahu. Buat apa sih sok tahu?
Ya, buat apa sih kita ini sok tahu bang? Itu namanya menyesatkan bang. Omongan kita itu dimintai pertanggungjawaban. Iya, tapi buku nggak usah Iya, banyak cerita tapi bang kalau nggak ada sekarang- dasarnya. Nggak usah banyak Datanya ngomong ada, kalau nggak ada datanya datanya. ada. Iya mana? Saya nggak butuh klaimnya, saya butuh datanya dulu. Kalau ada datanya baru jelaskan. Kalau nggak usah ngomong bang. Passing over apa itu? Ya? buku passing over itu Ya bida-bida di bukunya Indonesia. aja bang, jangan banyak cerita, bukunya aja. Saya nggak ada waktu bang nyari buku yang kalian baca. Saya nggak ada waktu, tunjukin aja apalah bang inilah. Iya, nah. Heran Iya, saya. di HP aku yang satu tapi lagi Nggak, lobet, itu Mbak. bukan masalah saya bang. HP abang lobet, HP abang kegadai, HP abang gejol itu bukan masalah saya. Masalah abang itu cari sendiri solusi masalahnya. Kalau mau nunjukin data pakai data, kalau enggak Iya, jangan sebentar, ngomong. ya, sebentar. Yaudah, cari data dulu ya, di mute aja dulu ya. Buat kalian Kristen yang bisa bantu bapak ini, tolong dicarikan buku passing over ya. Mana itu boleh cari buku passing over? Ada aja lah kalian Kristen ini ya, kadang lucu lah kalian. Heran saya. Uti, saya sholat dulu ya. Uti, saya sholat dulu. Ya, Lanjut dulu. silakan. Jauh. Caca nanti ambil alih dek. Caca. Passing over. Carikan buku passing over teman-teman. Kasihan kita bapak ini. Capek dia nyari. Ya. Tubuh kemuliaan, entah apa-apa lah tubuh kemuliaan ini ya. Sampai detik ini aku masih mencari tahu di dalam kamus tubuh kemuliaan itu kayak mana coba. Coba teman-teman ada nggak yang bisa jawab kayak mana bentuk tubuh kemuliaan, berbulu nggak? Apa bersisik? Aku nggak tahu ya. Saya cuma pengen tahu kayak mana bentuk tubuh kemuliaan. A bersisik, B berbulu, C berkulit, D berlendir, berlapis baja atau berlapis emas. Saya nggak tahu. Cobalah ya. Coba teman-teman, lo kasih tahu saya ya. Soalnya saya bingung ini. Oh teman-teman, ini kita kena pembatasan nih. Kena pembatasan, kita matikan. Teman-teman, kita kena pembatasan. Caca, monitor Caca, adekku. Caca. Oke, Pak Arianto saya tunggu ya buku passing overnya ya. Kita mau baca buku passing over ya. Teman-teman silakan beli buku passing over di tempat-tempat yang nggak ada bukunya. Kalau kalian mau cari buku passing over, kalian cari di tempat-tempat yang nggak jualan buku. Mungkin ada itu ya. Ya kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Saya mau mandi dulu. Ketahuan belum mandi pagi. Soalnya tadi dingin banget guys, nggak mandi aku. Aku nggak mandi tetap wangi guys. Nggak mandi parfumnya kan gitu kan, sampai habis nih parfumnya. Coba lihat nih, ini gitu aku ya. Tadi aja sih nggak mandi, nggak apa-apa lah. Orang Islam nggak mandi tetap wangi. Soalnya kita diajarkan untuk bertaharah ya, begitu. Tolong dicari buku passing over ya. Kalau perlu Pak Sulistyo suruh ke atas menjelaskan ke saya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tidak ada Bidah-bidah sama di Indonesia juga. Bidah-bidah di Indonesia sama passing over. saya nggak nanya apa ya. Saya nggak mau mendengarkan omongan Anda tanpa buku, Bang. Capek, Bang. Capek saya, Bang. Tunjukkan bukunya biar kita tahu, biar saya telusuri, saya kaji. Jangan berhentilah berbicara kalau Abang tidak bisa menunjukkan data. Itu sama saja Abang mempermalukan Pak Yakub Sulistyo. Nangis Pak Yakub lihat jemaatnya begini. Jemaat Pak Yakub itu haruslah cerdas ya. Kayak si Ayu tuh kalau bicara tuh pakai data. Nggak boleh ya. Jangan, aku nggak ngerti buku passing over, cari dulu buku passing overnya. Oke. Baik teman-teman yang kucintai karena Allah, Unirifa ini sebenarnya tergantung situasi kondisi. Kan sudah Unirifa bilang. Unirifa ini, Papi Gembala naik dulu. Gantian kita. Kalau nggak kita matikan aja dulu, kita rungkat aja dulu karena roomnya kena pembatasan. Ayo teman-teman, kita kembali lagi hadir sekitar 30 menit ke depan ya. Mungkin di room yang sama. Ada dua room saya yang akan saya pakai, Unirifa 12 dan Unirifa MOW 08. Dua ini aja ya. Kita matikan aja dulu ya. Bang Arianto. Bang, Iya, ntar nek aku lagi boleh nggak? cariin ya. Naik Oke, lagi nanti ya, aku baca. 30 menit. Bang, aku follow loh. Abang naik lagi ke atas, kalau nggak nanti kukutuk loh ya. Nek ya. Janji Oke, dulu. oke. Janji dulu kelingkingnya, coba kelingking. Janji dulu sama aku. Iya Uni, aku kesini. Janji dulu. Cepat lah. Bilang janji aku Uni, aku ke atas lagi. Abis ini 30 menit lagi. Cepat bilang dulu. Bang, udah pernah ketemu Pak Yakub belum? Salam ya buat Pak Yakub ya. Salam dari Unirifa ya, gitu ya. Oke.
Janji lo ke atas lo ya. Aku tungguin lah Bang Arianto Pita ini ya. Iya, nanti bukunya banyak kok. Buku. Iya, siapkan buku di atas meja, kita diskusi baik-baik, oke? Oke. Oh, nanti buka kamera, oke? Oke. Nah, mantap kan gitu kan bagus Bang. Oke, kita akan berdiskusi lagi dengan Bang Arianto, muridnya Pak Yakub Sulistyo, teman-teman ya. Tapi nanti 30 menit lagi ya. Saya mau passing over dulu. Passing over dulu. Oke, di YouTube kita matikan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube kita matikan ya. Kita matikan dulu ya. Saya mau passing over dulu ya. Ini Papi Gembala nih ngapain nih, bolak balik ngeliat room ngeliat. Naik aja. Kita matikan dulu Papi Gembala ya. Mondar mandir terus dari tadi, ada 5 kali saya lihat. Keluar masuk terus. Kenapa yang mondar-mandir, Mbak? Itu Papi Gembala itu. Bang Arianto, aku mau tanya sama Bang Arianto. Boleh nggak sebelum aku matikan? Menurut Bang Arianto, apologet Kristen yang nggak boleh diikuti itu siapa salah satunya? Siapa Bang? Nggak asik Abang ini. Udah Bang Arianto ya. Bang nanti ya naik lagi ya. Berat memang ya. Iya, oke. Siapa yang nggak, kalau menurut Abang siapa yang nggak boleh diikuti? Yang menyesatkan di antara apologet siapa? Apologetnya Kristen. Menurut Abang siapa? Langsung terguncang dia. Ya udahlah. Terus? Walaupun dia Islam, Terus? Islam nggak patut ngomong gitu kan? Kenapa? Nggak patut ngomong yang mana? Karena ngomongnya kan agak jorok, pakai apa-apa itu kan omongannya itu. Anda ngerti apologetika? Ngerti satir nggak? Enggak, saya pakai logika Nah, aja. kalau nggak ngerti, Anda nonton dulu, belajar dulu ya Pak. Tonton dulu Kang Chan, perhatikan dulu, pahami. Jangan terburu nafsu untuk menanggapi dulu, tabayun dulu. Kalau nggak ngerti, tanya maksudnya apa. Makanya kalau kita misalnya dapat informasi itu jangan langsung ditelaah, langsung diambil gitu. Dengarkan dulu baik-baik, tanyakan ulang kalau nggak ngerti, cari tahu dulu, baru kemudian berkomentar ya. Seperti itu. Kalau nggak ngerti satir, nggak ngerti dialektika, nggak ngerti apologet, nonton dulu para apologet berdiskusi lintas agama ya, gitu. Oke, makasih. Ya, memang satir itu bahasa tinggi, teman-teman. Tidak semua orang bisa memahami. Orang-orang yang nggak ngerti satir itu bisa salah paham. Memang Kang Chan tipikal orang yang senang dengan satir, ya, seperti itu. Ini aku nggak izinin nih seperti ini ya. Pertama, Edis Kris. Ini kan hinaan terhadap Edis. Tapi masalahnya ini menggunakan istilah Kristus. Kalau bisa jangan Bang. Kalau bisa jangan kesini begini nih, nggak boleh. Ini bukan satir lagi Bang. Ini sudah masuk ke ranah mengenyek, ya. Dan kita tidak dibenarkan mengenyek. Oke Bangku, ya. Cari akun lain kalau mau naik ngobrol di sini. Jangan pakai akun seperti ini. Karena kalau kita menghina personal, apa namanya itu nggak boleh. Satir bukan akhlak Islam. Ken Arok, kalau misalkannya bisa lebih baik daripada Kang Chan, silakan tunjukkan caranya ke Kang Chan dan nasihati Kang Chan ya. Karena kalau misalnya kita hanya bisa mengkritisi orang tanpa bisa berbuat apa-apa, itu sama seperti kita berada di dalam tempurung sebagai katak, hanya bersuara kencang tapi tidak berbuat apa-apa. Minimal kalau tidak bisa membantu saudara kita berdakwah dan memperkuat agama Islam, kita juga jangan banyak mengganggu gitu. Minimal seperti itu, ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan siapa bilang satir bukan budaya Islam? Dulu pernah ada sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah kalau tidak salah itu membuat puisi, justru balasan balik, satiran malahan. Itu ada. Saya ada datanya itu. Saya pernah baca itu. Ya. Jadi buat teman-teman semua sebelum memberikan informasi, konklusi, pastikan dulu itu betul-betul sebuah edukasi ya, bukan asumsi. Karena kalau asumsi nanti dibantah sakit hati.
Kalau asumsi yang rapuh itu mudah dibantah, dan kalau dibantah dan ternyata Anda tidak terima, ujung-ujungnya kita debat kusir. Maka pastikan informasi yang Anda berikan kepada orang lain itu betul-betul terverifikasi sebagai ilmu pengetahuan. Minimal ada dalilnya. Berbeda kalau yang Anda sampaikan itu adalah pemahaman Anda. Orang bisa menolak, bisa menerima. Maksud saya adalah kita boleh memberikan pendapat, dan pastikan pendapat kita itu kuat supaya tidak dibantah. Kecuali kita orang yang siap untuk dibantah. Takutnya ketika nanti Anda adalah orang yang tidak siap dibantah, argumennya rapuh, dibantah oleh orang lain, Anda sakit hati, ujung-ujungnya malah nyerang pribadi. Itu bukan cara dialog yang baik dan benar. Usahakan Anda menjadi orang yang ketika bicara di ruang publik menyadari bahwa kita boleh dinilai oleh banyak orang. Maka silakan yang mau bicara di sini bertanggung jawab dengan omongannya. Kalau cuman sekedar lempar batu sembunyi kaki, siapapun juga bisa ya. Yang sulit itu adalah mempertanggungjawabkan setiap hujah dan juga omongan. Begitu. Buat Pak Kenzo, Guru Hia bukan penghujat. Kalau memang beliau mau menyembah Yesus, biarkan saja. Kalau beliau mau menyembah kepada anak manusia, biarkan saja. Tugas kita hanya menyampaikan saja, bukan memaksakan pendapat. Oke, Assalamualaikum Bang Mika, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngapain? Gak ada, naik aja sini, emang gak boleh. Bagi-bagi paus lah. Wow, sana aja. Udah puasa nih ya? Udah. Really kah? Really kah? Iya kan, aku ikut Malaysia. Oh my god. In here. Ruang rindu, bunuh cicak dapat pahala. Daripada bunuh Tuhan menyelamatkan, mending bunuh cicak dong. Kalau membunuh cicak kamu tertawakan dapat pahala, bagaimana pendapat kamu tentang membunuh Tuhan membuat kamu selamat? Apakah itu lebih masuk akal? Apakah cicak lebih mulia dibanding Tuhan kamu? Kalau membunuh cicak kamu tersakiti, kalau Tuhan yang dibunuh itu tidak masalah. Setan bermalam di lubang hidung lebih hina begitu daripada Tuhan yang ada di lubang hidung. Di Islam, yang di lubang hidung kami yang nyempil dengan upil itu adalah setan. Dalam kitab Ayub, yang nyempil dekat upil itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, mana lebih masuk akal di tempat kotor dan sempit, Tuhan atau setan? Nah, jadi hati-hati dengan narasimu, saudaraku ya. Kenapa? Karena ketika saya mendengarkan kalian menghina agama saya, itu bukan saya yang membela agama saya, tapi Bible kalian. Di Bible kalian itu banyak batu melarikan baju Musa. Kalau batu berjalan melarikan baju Musa nggak boleh, tapi kalau keledai bicara dalam kitabmu bisa gitu. Ya, gitu. Kalau Yosua memberhentikan matahari, bulan bisa gitu. Batu mendengarkan boleh. Kalau menjadi saksi boleh. kamu kalau seandainya batu melarikan baju Musa nggak boleh. Tapi kalau keledai bicara dalam kitabmu boleh gitu. Oh ya, kalau Tuhan dilahirkan manusia boleh gitu. Ya, lucu sekali kamu ya. Kalau akalmu betul-betul berfungsi menolak hal-hal yang menurut kamu aneh, kenapa kamu masih jadi Kristen? Dalam kitab kamu banyak sekali dalil-dalil yang sangat-sangat tidak masuk akal. Seperti Tuhan meminjam pisau cukur, Tuhan bergelut dan kalah bersama Yakub, Tuhan mengangkat roh orang, Tuhan membuka celana dalam. Ngeri banget. ngeri loh. Tuhan membantai bayi, ngeri loh. Banyak loh. Kalian tuh bacalah perjanjian lama itu. Yang pertama yang harus kalian pikir itu adalah ya, yang nggak logis itu pertama Tuhan menangis loh.
Tuhan menangis itu lucu, termasuk yang lucu. Air matanya air mata apa gitu loh. Ketika Tuhan menangis itu air matanya itu air mata apa? Jadi kalau Tuhan menangis nggak apa-apa, Tuhan ketakutan nggak apa-apa, Tuhan mati nggak apa-apa, gitu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalian pengen lihat ya, di perjanjian lama itu banyaklah kata-kata yang nggak pantas disematkan kepada Tuhan. Terus kelakuan Tuhan yang begitu lebih binatang daripada binatang loh. Waduh, kok bisa kamu bilang begitu? Emang ada dalilnya? Banyak nih, mau tunjukin dalilnya satu persatu sini. Satu aja, nggak usah banyak, satu aja. Oke. Wait minute. Jangan bawa Tuhan ngambil bini orang, itu dalil andalan aku. Jangan bawa dalil Tuhan buka celana dalam orang, itu dalil andalan aku. Jangan bawa dalil Tuhan bun-bun anak bayi, itu dalil andalan aku. Semuanya diambil. Aku lebih mau minum kencing unta daripada minum racun disuruh untuk membuktikan iman. Kalau minum kencing unta untuk berobat, minum racun disuruh bunjir. Ini aja lah, ini aja yang agak nantilah yang agak keras nanti bentar lagi. Yang ini aja yang coba tanya sama kalian dulu. Maka menyesallah Tuhan. Berarti dia nggak tahu ya apa yang terjadi sesudah itu ya. Tante Mika, suara kamu itu udah jadi karakter kamu, jadi orang nggak tertarik lagi. Suaranya. Ya, aku nggak bawa ini, soalnya aku lagi makan di luar. Ya menurut kamu Tuhannya orang Kristen nggak boleh nyesal, dia kan manusia. Enggak, coba ini terangkan dulu ini ya. Pertama ini, ya coba kita ambil satu ayat dulu ya. Ini kita ambil satu ya. Pertama ini kita buka. Coba Uni baca itu dulu. Iya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Kata menyesal yang digunakan itu menggunakan kata naham, ya. Kata yang sama yang digunakan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 dan kitab Yeremia. Ada satu lagi sebenarnya Tuhan menyesal itu bukan cuma itu. Ya, dalam kitab Yeremia juga. Ada itu sama aku lengkap. Iya. Poinnya Lanjut. di sini jelas dikatakan Allah itu bukan manusia sehingga dia menyesal. Okay? Iya. Nah, kalau seandainya Yesus menyesal Nggak apa-apa karena Yesus manusia. Ya, tetapi di ayat yang selanjutnya ini belum jadi manusia dia udah menyesal. Nah, menurut Uni bagaimana kok bisa Tuhan yang bukan manusia ini melakukan penyesalan gitu? Katanya dia karena banyak orang Kristen yang menjelaskan selama ini bahwa Tuhannya itu sebenarnya dari awal sudah manusia, karena manusia diciptakan segambar serupa Allah. Jadi sebenarnya Allah itu ya manusia. Yuk. Aduh, Tante Mika suruh hapus. Aduh, Tante Mika suruh hapus. Udah kena pembatasan deh. Kena pembatasannya guys. Jadi akun ini udah cukup lemah sekarang ya. Nah jadi kalau kita misalkannya mempelajari kitab temennya orang-orang non muslim, itu memang membuat kita jadi bingung ya. Halo, orang lama agamanya apa? Muslim. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, cuman lagi nonton di bawah aja. Di turunnya ada. Siapa? Halo, Mutia cantik, agamanya apa? Halo,
Oke, nggak sengaja kali ya. Nah, jadi buat kalian saudara-saudara Kristen, kalau mau menyerang agama Islam, pastikan serangannya itu tidak berbalik kepada kalian. Ya, karena nanti kalau berbalik kepada kalian, yang sakit hati itu bukan cuma kalian, segereja nanti. Halo Robin, agamanya apa? Halo Robin, Halo nih, ya agamanya apa? Islam nih. Ada yang mau disampaikan? Udah puasa ya Munia? Aku udah. Berarti sama dong kita. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oh ya, tadi siapa itu yang komen sama Uni tadi? Yang pertama si Kang Chan itu siapa itu? Kang Chan itu satir, dia sih orang Islam itu. Masa nggak ngerti satir sih? Oh Dia kayaknya satir, nyindir. lain gitu, gayanya gitu. Ya, lihat aja, Kang Chan ini harus klarifikasi nih, karena banyak yang salah paham sama Kang Chan ya. Kang Chan itu lagi nyindir orang-orang yang menawarkan Tuhan, yang mana Tuhannya itu mati untuk menebus dosa. Itu namanya satir. Emang nggak semua orang tuh paham satir. Ya, seperti itu. Diikuti aja, di follow aja akunnya Kang Chan biar tahu siapa Kang Chan ya. Oke, terima kasih Uni. Oke, terima kasih sama-sama. Bentar ya, aku baca WhatsApp dulu. Oke. Ruang rindu. Akun ini dibatasin loh, naik langsung terbatasi. Ganti akun. Waduh, dia naik langsung dibatasin. Tuh, pembatasannya langsung berakhir dan langsung dibatalkan pas dia itu turun loh. Wah, bahaya, akunnya bawa virus. Wah, akunnya bawa virus, Tante Mika, parah. Wah, parah, Tante Mika, akunnya parah. Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Bosku. wabarakatuh. Kurang sehat. Papi gembala Masya kurang sehat. Allah. Nih maghrib di sini parkun bentar boleh nggak? Parkun aja boleh nggak? Maksudnya parkun di sini. Maghrib, ya, mau maghrib dulu. Maghrib. Aku di sebentar. sana ya boleh-boleh aja Papi gembala. Aku nggak boleh. Oke bosku, ya, parkun dulu Boleh ya. dong. Ya. Kirain aku suruh parkun ke tempat Papi gitu. Jadi gini teman-teman ya, ini sekali lagi aku tegaskan, kita itu berdakwah dan kita bukan ngajak orang untuk Islam dulu, karena sulit untuk mengajak orang yang belum berakal masuk ke dalam Islam. Maka kita ini harus membukakan jalan buat mereka supaya mereka berakal dulu. Kalau mereka sudah berakal, nanti Islam mereka pilih sendiri kok. Itu jelas itu, kecuali mereka memang orang yang ingkar dan malas beribadah. Nah, kalau mereka adalah orang-orang yang memang mencari kebenaran, ketika mereka sudah kita ajak berpikir, maka mereka adalah orang yang mudah untuk memilih Islam sebagai agamanya. Seperti itu. Halo, sang pengembala. Oke. Nah, jadi berkali-kali saya ingatkan buat teman-teman muslim ataupun non-muslim, kehadiran saya mengajak teman-teman berpikir, bukan untuk menawarkan Islam dulu,
Kenapa? Karena memang saya ini belum masuk ke kategori ustazah atau pendakwah. Saya boleh dikatakan sebagai apa ya, teman diskusi. Nah, memang Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada salah satu sahabat yang mengajarkan Islam kepada ahli kitab, itu menjadikan materi dakwah pertama kalinya adalah temanya tauhid. Nah, saya mau mengajak kalian berpikir dulu. Sebelah sayap lalat obat tawar. Iya, itu sudah ditemukan jurnal penelitiannya. Bahkan anak-anak SMP yang ada di Jawa meneliti itu mendapatkan piala. Dan saya punya datanya itu. Sebentar saya tunjukin ya, tentang lalat yang menjadi obat sakit perut ya. Ternyata memang di kedua sisinya itu memiliki ada zat yang berbeda. Mungkin karena kamu nggak pernah baca jurnal aja kali ya. Saudara Kristen kita ini mungkin nggak pernah baca jurnal ilmiah. Saya kasih kamu ilmu pengetahuan dulu ya, biar kamu mengerti. Bentar. Oke, saya akan berikan kepada kamu screenshot dari sebuah artikel yang saya baca ya. Bentar. Duh, susah ternyata ya. Oke, saya bacakan aja ya. Saya bacakan aja tentang artikel yang saya temukan tentang apa yang kamu tadi tertawakan. Tadi kenapa rungkat Uni? Tadi karena ada pembatasan Bang Milo. Ada pembatasan, 3 pembatasan. Ini pun sepertinya harus rungkat lagi. Nah, tapi nanti aja. Karena kalau rungkat, dia penontonnya nggak naik. Dan banyak teman-teman yang nggak dapat notifikasi live streamingnya. Nah, kalau seandainya kita nggak rungkatin, kita akan dibatasin terus dan bisa-bisa akun kita di ban. Akun Tante Mika ini bawa virus tadi. Mungkin ada ucapan dia yang dinilai TikTok tidak diterima gitu. Tunggu ganti akun lagi lah, ini feedback dia. Feedback ya. Oke. Terkait tentang sayap lalat di Indonesia, ada beberapa anak-anak yang telah mendapatkan penghargaan. Saya bacakan dulu bentar. Ada beberapa siswa di Tasikmalaya yang menemukan membuat penemuan. Ya, sayap lalat memiliki antibiotik. Membuat penemuan yang menjadi asbab dia mendapatkan penghargaan karena menemukan obat diare dari lalat. Nah, jadi kalau kamu anggap itu sebuah lelucon, seharusnya kamu baca kitab kamu. Di mana di kitab kamu manusia dikatakan diciptakan dari keju, langit dikatakan punya tiang. Banyak hal-hal yang bertentangan dengan fakta saintifik yang dijabarkan di dalam kitab kamu. Kalau kamu mau menertawakan, seharusnya kamu tertawakan Bible. Tapi ya sudahlah ya. Mungkin kamu orang yang minim literasi sehingga tidak membaca dalil dan sehingga kamu tidak tahu bahwasanya hal-hal yang anakronisme dan bertentangan dengan dunia saintifik itu lebih banyak ada di dalam kitab kamu sendiri. Mungkin kamu tidak akan menerima kenyataan itu karena sudah terpatri kebenciannya kepada Islam. Saran saya, kalau mau nonton diskusi lintas agama, hilangkan dulu kebenciannya kepada agama Islam. Buka cara berpikirnya, rasional dulu, mindsetnya, dan niatkan dulu untuk kebaikan, bukan untuk saling mencaci dan memaki, untuk saling menjatuhkan. Itu dulu yang paling penting ya. Adab itu so important lah. Yes. Gini ya, buat tadi yang siapa yang bilang tadi itu masuk WC kaki kiri.
Nah, ini termasuk adab ya. Adab memperbedakan kaki yang kita gunakan ketika masuk ke tempat kotor dan ketika kita masuk ke masjid, tempat suci. Nah, ketika kita ke kamar mandi kita memakai kaki kiri. Ini termasuk adab. Nah, berbeda dengan kalian yang dimana ketika kalian masuk kamar mandi kalian buka sandal, kalian buka sepatu, tapi masuk tempat ibadah kalian pakai sandal dan kalian pakai sepatu. Ini menunjukkan lebih mulia, lebih suci kamar mandi daripada tempat ibadah kalian. Kalian lebih menghargai namanya WC daripada tempat rumah Tuhan kalian. Itu logika. Ini konsekuensi logis bahwa ketika kalian lebih mengagungkan namanya kamar mandi kalian, ketika masuk kalian ke kamar mandi orang lain, mampir ke rumah orang, kalian buka sandal, itu bentuk penghargaan terhadap rumah orang lain. Tetapi ketika kalian masuk ke tempat ibadah kalian, ada ucing, ayam, semuanya di telapak sepatu kalian, kalian masuk ke tempat ibadah kalian. Di mana bentuk penghargaan kalian kepada tempat ibadah kalian? Bagaimana kalian menghargai tempat ibadah sementara Tuhan kalian aja nggak kalian hargai gitu loh. So what? Bunuh cicak pahala katanya. Logikanya gini, aku tambahkan ya buatmu ya. Ketika membun-bun Tuhan itu masuk surga, ibaratnya sama kita membun-bun presiden masuk istana. Logika nggak itu? Kita masuk istana negara, tapi kita harus bun-bun dulu pemiliknya, penghuninya. Di mana pikiran kalian, di mana akal dan hati nurani kalian gitu loh. Ya, jadi mereka tidak memiliki lagi argumen. Argumen-argumen yang mereka sampaikan rata-rata kan argumen-argumen yang nggak ilmiah. Bahkan mereka sendiri dipastikan nggak baca. Mereka tuh nggak baca dalilnya itu. Kenapa mereka tetap seperti itu? Karena ya apalagi yang bisa mereka lakukan di tengah gempuran para mu'alaf, pendeta mereka mu'alaf, kemudian di tengah gempuran sesama Kristen saling bertengkar, orang Kristen dengan orang Kristen saling menghantam. Lalu Gereja apa? mualaf, betul. Gereja aja ikut mu'alaf. Gimana caranya coba dipromosikan agamanya, orang udah nggak mau lagi. Siapa juga yang mau menerima Tuhan mati buat menebus dosa? So nih, Begitu. many people in Eropa convert to Islam because Islam can insight for mind, gitu loh. Islam most rational more than Christian, most rational, most logic than Christian. Cause Christian many doctrine in the Christianity not make sense. I logic. Ya. Yang banyak ya orang Eropa itu nih ya, aku baca-baca buku ya. Iya logik. Aku baca-baca buku, mulai aku baca-baca literasi dari berita-berita sumber dari Eropa, Kanada. Aku pelajari, coba baca literasi mereka itu yang berbahasa Inggris tuh nih ya. Nah, hampir rata orang Eropa ini lebih menggunakan logikanya nih daripada orang Indonesia gitu. Nah, mulai mereka berpikir apa yang terjadi dengan keimanan mereka ketika perpecahan itu terlalu banyak di dalam keimanan gitu loh. Nah, ini ada aku satu baca artikel, perpecahan ini, perbedaan pendapat ini bukan terjadi di dalam namanya global ya, atau sebuah island ya, tapi termasuk di dalam hostnya, rumah ibadahnya gitu loh. Di sini mereka mulai mencari kebenaran itu. Nah, mereka lebih logikanya menerima Islam. Aduh, jadi bising, lanjut nih. Kenapa itu? Oh, kita sapa dulu nih, ada tamu nih, Ardo Arta. Ardo Arta, silakan dibuka mic-nya, agamanya apa? Ardo Arta. Halo Ardo, oke. Ardo Arta, turun dulu ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita bicara tentang logika, saintifik, banyak sekali fakta-fakta
wahyu dalam Quran itu tak terbantahkan, bahkan diverifikasi sendiri oleh dunia saintifik. Contohnya kayak gini nih. Aku tadi baca Quran surah Al-Baqarah ayat 102 terkait tentang kebiasaan orang-orang di Babilonia, orang-orang Mesopotamia kuno. Dan ini berkaitan di mana zaman raja Israel dalam perspektif keyahudian Nabi Sulaiman atau Solomon itu diceritakan penuh dengan dunia mistik atau dunia sihir. Kalau kita bicara tentang pembuktian secara empirik, sihir ini hal yang sangat sulit untuk dibuktikan. Karena ini berbicara tentang metafisik, bukan sesuatu yang fisik. Tapi menariknya Al-Quran sampaikan itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102, di mana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa dulu di zaman Babilonia orang-orang Yahudi suka belajar sihir, dan sihir yang diajarkan untuk menjadi ujian melalui malaikat Harut dan Marut itu adalah ujian bagi mereka supaya mereka itu tahu mana benar mana salah. Tetapi mereka banyak menggunakan sihir untuk berbuat jahat, yaitu memisahkan suami dari istri. Dan ternyata pada akhirnya aku nemu satu jurnal ilmiah yang yang sangat valid, menceritakan secara arkeologi bahwa ditemukan sebuah mangkok mantra berbahasa Aram yang digunakan oleh orang-orang Mesopotamia untuk melindungi rumah tangganya dari gangguan setan. Nah, jadi kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kok, kalau memang itu karangan dia Al-Quran itu, kok berani-beraninya dia memberikan informasi yang seharusnya informasi itu bisa dibenarkan kalau sudah ada pembuktian empiriknya. Contoh, kalau kalian belajar arkeologi dan belajar sejarah, kalian itu harus menggunakan metode-metode yang bisa menemukan informasi terkait sejarah. Contoh, kalau kita bicara tentang sejarah Pak Soekarno, kita harus menemukan informasi dari keluarga terdekat atau dari saksi mata. Tapi Rasulullah tanpa perlu menyelidiki, tanpa perlu membaca artikel manapun, tanpa perlu bertanya kepada siapapun, itu kok bisa tahu kalau orang-orang di zaman Mesopotamia kuno, orang-orang di zaman Babilonia itu sudah dekat dengan dunia sihir menyihir. Maka ternyata dari sini membuktikan bahwa baginda Rasulullah tidak berbicara dusta seperti yang dilakukan oleh Paulus yang menceritakan dongeng-dongeng orang Yahudi sebagai perlambangan Kristus. Setidaknya itu yang dituliskan dalam literasi kekristenan. Maka seharusnya di sini orang-orang yang berpikir akan berhenti untuk mempercayai Paulus yang sudah salah dan bahkan menjelaskan dongeng sebagai pengajarannya. Karena di dalam ayat lainnya, di dalam kitab lainnya, dalam Bible, itu orang harus menjauhi dongeng. Tapi Paulus justru menggunakan dongeng untuk pengajaran. Nah, di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah terbukti berdusta, apalagi membawa dongeng. Dan informasi tentang adanya kegiatan sihir menyihir di zaman Babilonia itu terverifikasi dalam dunia arkeologi dengan ditemukannya mangkok mantra orang-orang Aram. Maaf teman-teman, aku agak batuk 100 hari ya. Jadi ini menariknya Al-Quran untuk dikaji. Qadarullah, aku hafalannya tuh sampai Quran surah Al-Baqarah 150 sebenarnya. Tapi aku lagi ngulang dari 1 sampai 100 dan mentok di 102. Di situ aku ngelamun. Di ayat itu pertama ada pembelaan terhadap Nabi Sulaiman yang dituduh oleh Bible sebagai orang kafir. Ya, sebentar aku batuk dulu. Nah, qadarullah aku lagi puasa. Jadi, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102 itu yang bunyinya adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Maaf teman-teman, suara aku habis karena aku batuk. Nah, jadi di ayat itu wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti perkataan setan-setan di zaman Raja Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Sulaiman itu kafir, melainkan wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru, melainkan setan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, dan mereka mempelajari sihir, dan mereka mempelajari sihir yang dibaca oleh setan-setan, dan mereka itu juga belajar dari Harut dan Marut, yang mana Harut dan Marut itu diutus oleh Allah menjadi ujian bagi mereka untuk menentukan apakah mereka kalau mendapatkan kekuasaan digunakan untuk hal baik atau hal buruk. Ternyata mereka belajar sihir untuk memisahkan rumah tangga orang lain. Nah, inilah kelakuan orang Yahudi, diberi kekuatan malah dijadikan sebab. Nah, jadi teman-teman, di ayat ini banyak hal yang bisa kita pelajari dan kaji. Pertama adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman yang dituduh kafir dalam kitab Perjanjian Lama. Sementara Nabi Sulaiman itu adalah, kalau kita lihat Perjanjian Lama, Tuhan berkenan kepada Solomon. Itu ada dalilnya. Nah, tiba-tiba ketika Tuhan berkenan kepada Solomon, ternyata Solomon kafir di akhir hidupnya. Seolah-olah Tuhan tidak tahu bahwa siapa yang dia berkenan ini adalah orang bejat. Kayak gini, kalau kalian misalkannya mengidolakan seseorang, kalian tentu wajar kalau mengidolakan seseorang. Misal kalian mengidolakan K-pop, ternyata mereka jahat. Wajar karena kalian manusia, tidak tahu sifat aslinya. Tapi Tuhan berkenan kepada Solomon. Tahu-tahu Solomon itu adalah orang bejat. Ini seolah-olah Tuhan tidak tahu mana manusia benar, mana manusia bejat. Nah, inilah yang membuat aku berpikir bahwa ternyata nabi-nabi dalam kitab Perjanjian Lama itu digambarkan secara hina dan nista. Begitu. Nah, kalau di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102, selain Allah membela kemuliaan Nabi Sulaiman, kita juga bisa belajar ilmu arkeologi. Ternyata membenarkan bahwa dulu di zaman Babilonia, sihir menyihir itu sudah menjadi tradisi. Dengan penemuan bukti arkeologi, satu yang disebut dengan mangkok mantra, yang menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi pada zamannya, seperti itu. Oke, di sini sudah ada tamu Kudes TV, silakan buka mic-nya, perkenalkan agamanya apa. Ya, terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum. Saya Islam Mbak Uni. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. mau bertanya boleh Mbak Umi? Selagi pertanyaannya masih ada kaitan dengan kristologi, islamologi, dan teologi, boleh. Iya, saya masih bingung. Gini Mbak Uni, pertanyaannya Mbak Uni. Yesus itu kan memanggil Tuhannya itu sebutan Bapak gitu Bu. Apa betul Bu Uni? Dengan teks aslinya atau dari orang-orang Yahudi sana, bahwa Yesus itu memanggil Tuhannya itu sebutan Bapak. Kayak iya, tertulis begitu Bu Umi. Terima kasih, itu aja Bu Umi. Iya, Ya. tertulisnya memang begitu, Pak. Memang betul seperti itu Bu. Iya, tertulisnya begitu. Oh iya. Oke, itu aja Bu Karena Uni. di dalam Saya Al-Quran turun. sudah dijelaskan ya, bahwa bukan cuma Nabi Isa yang diklaim memanggil Tuhan dengan panggilan Bapa. Uzair juga dikatakan sebagai anak Tuhan. Nah, bukan cuma Uzair, Julius Caesar juga dikatakan sebagai anak Tuhan, son of God. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah anak Tuhan, itu bukan tradisi baru, tradisi yang sudah ada.
seperti Hercules yang adalah anak dari dewa Zeus. Biasa itu. Gini loh Bumi, kalau masalah Uzair itu yang memanggil Uzair anak Tuhan itu kan orang Yahudi, Bu. Maksudnya Yesus sendiri mengaku dia itu menyebut Tuhannya itu Bapa gitu loh, Bu. Bukan Kan kitabnya orang Kristen itu, sebentar. Kitabnya orang Kristen itu kan penggambaran orang tentang Yesus, bukan Yesus yang betul-betul menulis. Itu kan pendapat orang tentang Yesus. Orang yang menceritakan bahwa Yesus pernah berbicara begini dan begitu. Kita nggak bisa buktikan kalau itu adalah Yesus beneran yang bicara. Oh iya iya iya. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum, izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mulyadi, silakan agamanya apa? Halo? Halo Pak Mulyadi. Oke, turun dulu. Jadi teman-teman tuh harus paham, Bible itu adalah karangan manusia menjelaskan apa yang dia ingin sampaikan. Dan kita tidak bisa katakan bahwa itu betul-betul perkataan Nabi Isa, karena harus kita uji dulu. Dan batu ujinya haruslah Al-Quran. Kalau sejalan dengan Al-Quran kita bisa terima. Kalau tidak kita harus tolak. Karena menurut keterangan Ibnu Abbas, Bible itu sudah bercampur dengan karangan manusia. Bukan setakat dengan hadis. Hadis itu minimal secara epistemologis itu konkret. Tahu siapa penulisnya, tahu dari mana infonya, dan jelas sanadnya, matanya. Tapi kalau Bible, kita tidak tahu siapa penulisnya. Bahkan yang menuliskannya itu kita tidak tahu dapat sumber dari mana. Kita tidak tahu kapan ditulis. Kita tidak tahu itu korelasinya dengan Yesus apa. Tidak bisa dipastikan menggunakan kaidah ilmiah. Makanya kalau untuk ukuran, Bible itu tidak setara dengan hadis, tapi lebih kepada hadis mungkar. Tidak setara dengan hadis sahih, tidak setara juga dengan hadis doif. Kalau mau setara itu ya hadis mungkar dan hadis maudhu. Begitu ya. Kenapa saya setarakan dengan hadis mungkar? Karena banyak isinya di dalamnya itu mungkar. Seperti Tuhan digambarkan, mohon maaf ya, digambarkan terkutuk. Seperti Tuhan digambarkan laki-laki. Seperti Tuhan diceritakan membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Itu mungkar. Itu perbuatan yang diingkari. Yang perbuatan itu tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Maka Bible itu kalau dikriteriakan, disetarakan dengan literasi Islam, itu setara dengan hadis mungkar. Karena isinya harus diingkari, tidak boleh dibenarkan. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.